Selamat pagi, shalom Bapak Ibu di tempat ini. Shalom juga, selamat pagi juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah. Kita percaya di tempat ini ada sukacita Allah, amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tanggalkan beban kita tersenyum, kita sukacita karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan genakan jubah pujian yang sang raja. Bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Raja yang bertata di atas pujian. Sama katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian hadirnya sang raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja Allah yang bertata di atas pujian. Pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja Allah yang bertata di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Kita tinggikan Tuhan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja Allah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja Allah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja Allah yang berkata di atas pujian. Amin, haleluya, haleluya. Yesus bertahta di atas setiap pujian kita. Biarlah pada hari ini nama Tuhan yang kita muliakan, yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Karena Dialah Allah yang hidup bagi kita semua. Terima kasih Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah.
terlebih besar. Terima kasih Yesus. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan dengan iman kita, Yesus terlebih besar. Yesus Katakan dengan iman bahwa Yesus terlebih besar dari apapun. Dari setiap masalah kita, Dia terlebih besar. Di dalamku Selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Kau terlebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar. Kami akui itu Tuhan. Kami mengaku Kau terlebih besar di dalamku. Katakan dengan senang hati, Yesus terlebih besar. Katakan dengan iman, Yesus Dia terlebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar dari penyakitmu. Yesus Tuhan. Tuhan, sungguh kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau bertata di atas setiap pujian kami. Kami telah menanggalkan beban-beban kami Tuhan.
Kami ingin bersuka cita, kami ingin bersorak-sorai di tempat ini Tuhan Yesus. Di tempat ini, di gereja ini ada gerakan yang baru Tuhan. Ada gerakan yang Kau transfer bagi setiap kami, sehingga kami boleh bergerak maju bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap bernyanyi bagi Engkau Bapa. Terima kasih. Urapi setiap kami yang ada. Urapi ruangan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh mengalir Tuhan, membasahi setiap hati-hati kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan amin. Beri yuk tepuk tangan yang paling meriah. Kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Amin. Siapa yang di sini merasakan kebaikan Allah yang sungguh luar biasa? Kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita menari bagi Tuhan. Nggak pernah meninggalkan kita. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik.
sentuh hati kami. Mungkin selama ini hidup kami belum berubah. Di saat ini kau sentuh hati kami agar kami lebih mencintai Engkau. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Katakan, Tuhan kami menyadari Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah Ubah hidup kami Yesus. menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yesus, Ku mencintai
Tuhan pagi hari ini, dan biarlah kasih-Mu terus memenuhi hidup kami, kasih-Mu yang tak bersyarat, yang tidak menurut standar manusia tetapi standarnya Engkau dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau mengasihi kami bukan karena kami sudah memenuhi kualifikasi seperti yang Engkau mau, tetapi kasih-Mu terus menyentuh, mengubahkan setiap hidup kami, pikiran kami, keberadaan kami di seluruh bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama buka hati kami pada pagi hari ini mau dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua, dan kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih, kami buka hati kami sama-sama, dan kami mau siapkan pikiran kami, jiwa kami, mendengarkan kebenaran-Mu pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Baik, kita pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan tentang makna kesepakatan. Di dalam kehidupan ini tentu kita memerlukan orang lain, memerlukan saudara seiman, bahkan kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup seorang diri. Nah, karena itu kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita betapa kehidupan ini selalu diliputi oleh persoalan. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita juga bahwa selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan jika kita mau sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Jadi kesepakatan itu artinya mufakat, sependapat, seia, sekata. Artinya bahwa kalau kita tidak mufakat, tidak sependapat, itu berarti kita tidak sepakat lagi. Nah, kemudian artinya satu suara, dari bahasa aslinya itu ibarat simfoni. Nah, simfoni seumpama alat-alat musik di depan ini yang bermacam-macam instrumen dengan warna nada yang berbeda. Tapi ketika itu dibuat dalam satu suara yang selaras, harmoni, maka perbedaan itu akan menjadi indah kedengarannya, dan itu menimbulkan dampak yang besar bagi kita yang mendengarnya. Jadi nada-nada yang indah ini kemudian ini membuat kita yang mendengarnya merdu. Nah, padahal alat-alatnya ini berbeda satu dengan yang lain. Nah, sehingga kata sepakat juga artinya saling memberi dan saling menerima. Ada orang yang hanya ingin menerima terus tapi tidak memberi. Maksudnya di sini kita memberi ruang bagi orang lain di dalam hati kita. Nah, mari kita belajar bagaimana kesepakatan itu kita pelajari dari kisah yang pernah dilakukan oleh Yonatan, putra Saul, raja yang pertama dari Raja Israel. Mari kita akan lihat dari 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 7. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat
bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan dan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Nah, kita lihat di sini bahwa ada persoalan, ada masa-masa sulit di mana orang Israel diancam oleh orang Filistin dengan kekuatan yang begitu luar biasa dan tidak seimbang. Dikatakan di sini bahwa mereka membawa 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Nah, sementara orang Israel pada waktu itu tidak memiliki peralatan yang dari besi. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Oleh karena orang Filistin melarang mereka untuk menggunakan alat-alat dari besi. Nah, bahkan mereka akan mengasah mata bajak mereka dan sebagainya pun itu harus pergi ke Filistin. Nah, sehingga dikatakan bahwa yang memiliki sebilah pedang itu hanya Saul dan Yonatan. Dan tentu ini satu situasi yang sangat mencekam, yang tidak seimbang dengan apa yang terjadi atau apa yang dimiliki oleh orang Israel. Nah, dampaknya apa? Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit dan memang mereka terdesak, maka larilah rakyat yang bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan sebagainya. Nah, artinya bahwa mereka tidak mampu untuk menghadapi situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan bahwa ini memerlukan tanggapan. Kita tidak mungkin lari dari persoalan. Mungkin saat ini saudara dan saya kita menghadapi kesukaran-kesukaran kita masing-masing. Dengan warna dan persoalan yang tidak mungkin sama. Ada orang yang mungkin mampu untuk menghadapinya, tetapi banyak di antara kita yang sama seperti orang Israel. Ketika mereka menghadapi masalah, ayat 6 mengatakan mereka terjepit. Lalu selanjutnya rakyat terdesak, kita terjepit, kita terdesak. Lalu apa yang terjadi? Kita ingin lari dan bersembunyi. Karena kita tidak mampu untuk menghadapi persoalan yang tidak seimbang dengan kekuatan yang kita miliki. Tapi mari kita belajar bahwa dengan kesepakatan kita akan melihat bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar dengan caranya sendiri jika kita mulai sepakat dan bertindak berdasarkan langkah iman. Pasal 14 ayat yang ke-6 dan ke-7. Masih 1 Samuel. 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Di pasal ke-13 dan 14 melukiskan ketika kesukaran terjadi yang dialami oleh Saul, yaitu bahwa dia mulai tidak setia pada Tuhan. Karena dia melihat rakyat sudah mulai terserak-serak dan sebagainya. Akhirnya dia menyuruh membawa tabut perjanjian ke sana dan dia mengambil sesuatu yang bukan tanggung jawabnya dia. Nah, tetapi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yonatan di sini. Ketika dia menyaksikan rakyatnya sudah tercerai-berai, orang ketakutan, orang dalam keadaan terjepit, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh Yonatan? Boleh dikatakan bahwa ini adalah langkah iman. Mungkin menurut sementara orang ini adalah tindakan nekat. Oleh karena apa? Dia mengajak pembawa senjatanya untuk mendatangi perkemahan orang
Filistin. Sementara raja dan rakyat yang lain ketakutan tadi, bersembunyi di kelung-kelung batu, di lubang-lubang batu, di gua dan sebagainya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Nah, ini seolah-olah berandai-andai. Mungkin Tuhan akan bertindak bagi kita. Nah, ini di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, kita juga seringkali diliputi oleh keraguan. Tetapi di dalam keraguan kita mengambil langkah yang tepat. Mungkin Tuhan akan menolong kita. Daripada kita mencari pertolongan pada alamat yang salah. Dan justru di kalimat yang berikutnya ini merupakan langkah iman yang luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong saudara dan saya, kita yang sedang dikungkung oleh persoalan kita apapun bentuknya. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Tuhan bisa menolong dengan ribuan orang. Tapi Tuhan juga bisa menolong dengan sedikit orang. Yang penting di sini adalah kesepakatan. Yang penting seia sekata. Yang penting mufakat. Yang penting satu dengan yang lain itu memiliki kesehatian, keselarasan, keharmonisan di dalam menghadapi persoalan. Dan ini dikatakan bahwa Yonatan dengan bujangnya ini levelnya beda. Ya, seorang bangsawan dengan budaknya. Tetapi langkah iman budaknya ini juga luar biasa. Ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya. Lakukanlah niatmu itu. Sungguh aku sepakat. Kita punya rencana yang sebagus apapun. Kita rancang sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang maksimal sekalipun. Tetapi jikalau orang-orang di sekitar kita tidak sepakat, maka hal itu tidak akan terjadi. Orang ini bukan siapa-siapa. Tapi apa yang dikatakannya, lakukanlah niatmu itu. Dia tidak mengatakan gak mungkinlah kita cuma berdua. Mana mungkin bisa menghadapi ribuan orang Filistin dengan peralatan perang yang demikian canggih yang tidak ada bandingannya dengan kita. Tetapi karena dia sudah yakin apa yang dikatakan oleh Yonatan di sini, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, itu sebabnya dia bilang lakukanlah niatmu. Karena Tuhan bisa menolong dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kita sepakat kalau orang mengajak kita untuk bertindak di dalam langkah iman di jalurnya Tuhan. Tapi seringkali justru kita sepakat dengan orang yang mengajak kita untuk menjauh dari Tuhan. Yang meragukan kuasa Tuhan dan sebagainya. Belajar dari pembawa senjata ini. Bahwa dia setuju. Mufakat dengan tuannya ini. Lakukanlah niatmu itu. Sungguh aku sepakat. Lalu akhirnya mereka menyeberang dengan meminta tanda. Ketika mereka menampakkan diri, lalu orang Filistin bilang, naiklah kemari mendapatkan kami, maka mereka akan naik. Sebaliknya mereka bilang pergi, mereka akan pergi. Memastikan langkah yang akan mereka tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena mereka yakin bahwa kalau Tuhan sudah akan menolong mereka dalam langkah yang pertama, langkah selanjutnya juga pasti Tuhan akan menolong kita. Artinya bahwa kalau di dalam menghadapi persoalan pun, apapun yang kita rasakan, kita masih ragukan, kita pastikan. Datang kepada Tuhan, doa, tanyakan Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang kita sedang hadapi. Tidak mencari cara kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu kreatif untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi mungkin itu di luar jalur yang Tuhan kehendaki kita lakukan bersama. Lalu efeknya. Di 1 Samuel 14 ayat 14 dan 15. 1 Samuel 14 ayat 14 dan 15. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20
orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Langkah iman itu kadang-kadang kecil. Ini dikatakan hanya 20 orang. Mungkin orang mengatakan, kamu berani menghadapi orang Filistin itu mah kecil. Cuma 20 yang mati. Apa artinya? Tetapi dikatakan di sini bahwa timbullah kegentaran di perkemahan di padang gurun di antara seluruh rakyat. Musuh yang tadinya begitu semangat untuk melawan orang Israel sekarang berubah menjadi ketakutan, kegentaran yang diakibatkan oleh Tuhan hanya karena 20 orang yang mati. Seringkali kita meremehkan apa yang Tuhan buat bagi kita. Langkah kecil kita mengatakan, itu kecil, itu mah biasa, itu mah tidak ada apa-apanya. Nah, padahal dampak dari kematian 20 orang Filistin ini menyebabkan rakyat yang tadinya takut, rakyat yang tadinya gemetar, ini sekarang semangat untuk maju menghadapi musuh yang tidak sebanding tadi. Oleh karena apa? Kegentaran itu berubah, berbalik kepada orang Filistin. Oleh karena perkara awal yang dilakukan oleh Yonatan dan pembawa senjatanya. Dan ini seringkali ya saudara ya, di dalam kehidupan kita seringkali kita meremehkan apa yang Tuhan buat. Barangkali hal-hal yang kecil tetapi itu mungkin berdampak ke depan, kita bilang belum ada apa-apanya. Ya doa ya begitu-gitu aja, ibadah begitu-gitu aja. Akhirnya kita tidak lagi membawa dampak yang positif bagi orang lain, membuat orang lain tawar hati. Oleh karena apa? Sikap kita, perkataan kita dan sebagainya. Tapi pembawa senjata ini dengan tuannya ini kemudian menimbulkan semangat yang baru yang berkobar-kobar bagi orang Ibrani yang tadinya sudah lari dari musuh mereka untuk menghimpun kekuatan dan berperang melawan orang Filistin yang tidak sebanding itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hidup kita mempunyai dampak, mempunyai efek bagi orang lain? Atau justru kita membuat orang lain makin tawar hati oleh karena sepatah kata yang kita ucapkan? Ya, karena kita meremehkan. Karena kita tidak mendukung. Karena kita tidak mensupport. Yang terjadi pada kita hanya kritik, menyalahkan, melihat kekurangan ini dan itu. Ya ini. Kemudian Saul melihat keadaan itu, siapa kira-kira? Coba cek di antara rakyat. Oh ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya yang pergi menghadapi musuh yang mengancam mereka pada waktu itu. Nah oleh karena apa? Kesepakatan dua orang ini yang menimbulkan efek yang sangat besar bagi musuh dan persoalan yang mereka hadapi. Nah selanjutnya mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Matius 18, 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa yang kita pelajari dari Yonatan dan pembawa senjatanya ini digenapi dalam Tuhan Yesus. Sepakat di mana? Di bumi. Menurut ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini. Di sorga saudara nggak usah sepakat. Di sorga kita tidak usah ngajak orang lain untuk mendukung kita dalam doa. Di sorga kita tidak perlu lagi curhat ke orang. Di dunia ini
sepakat ini kita lakukan di sini, bukan di sana. Bukan nanti, saat ini. Dan dikatakan di sini bahwa that if two of you shall agree on earth. Saya bukan so-soan ya bahasa Inggris, tapi ini mendekati bahasa asli dari Alkitab, yaitu King James Version. 2 orang di antara kamu sepakat, setuju di bumi ini. Berarti bahwa kesepakatan ini untuk menghadapi persoalan apapun kita lakukan di sini. Saat ini ketika kita menghadapi masalah, jangan biarkan masalahnya ini menimpa kita, kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Lalu apa? Apa yang mereka sepakati? Meminta apapun juga. Anything that they shall ask. Kalau kita sepakat meminta apapun juga. Kata ini mau menunjukkan pada kita bahwa permintaan kita tidak terbatas hanya pada satu masalah. Apapun juga yang kita hadapi. Mari kita sepakat 2 atau 3 orang di antara kita yang ada di bumi ini. Kita berdoa bersama-sama. Berarti di bumi Bapak Ibu Saudara juga coba sepakat ya. Di buminya masing-masing. Ya, di rumah masing-masing ya. Sepakat. Nah, kenapa? Kalau kita sepakat tentang apapun juga yang kita minta, hasilnya bagaimana? Nah, ini sekali lagi. It shall be done for them by my Father. Yang melakukannya itu Bapakku yang di sorga. Bagian kita berdoa. Apapun yang kita minta itu akan dikerjakan oleh my Father. Bapakku yang ada di sorga. Tuhan Yesus memberikan jaminan itu. Bahwa saudara dan saya seperti Yonatan dan pembawa senjatanya, kekuatan kita terbatas. Tapi ada statement, ada pernyataan iman bahwa tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Sebab kalau kita berdoa, maka Bapakku yang di surga akan melakukannya untuk saudara dan saya. Berarti bagian kita bagiannya apa? Berdoa. Melakukan apa yang kita bisa lakukan. Yonatan dan pembawa senjatanya hanya bisa membunuh 20 orang. Tidak lebih daripada itu. Tapi kocar kacir musuh itu. Oleh karena apa? Kegentaran yang dari Tuhan menimpa mereka. Dan ini kekuatan doa, kesepakatan. Itu dimulai dari siapa? Dari suami istri, anak-anak, dari teman, rekan kita. Curhat jangan hanya hal-hal yang biasa, hal-hal yang sukar di dalam hidup ini. Kalau kita punya sahabat yang bisa mendukung kita dalam doa, kenapa tidak? Kita membukakan persoalan kita kepadanya, mengajak dia untuk mendukung kita. Karena ini hasilnya luar biasa. Bapakku akan melakukannya bagi kamu. Janji firman Tuhan. Bagian kita berdoa apa saja yang kita minta. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Apa yang tidak bisa kita lakukan itu Tuhan yang akan lakukan. Yonatan mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak sukar menolong dengan 2-3 orang maupun banyak orang. Sekarang kita cuma berdoa. Mari kita lakukan bagian kita. Dan lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Dan ini sungguh-sungguh membuat hati saya gemetar ya. My Father shall done for them. Bapakku akan melakukannya untuk kamu. Lalu kalau Tuhan tanya apa yang sudah engkau sampaikan kepada Tuhan? Nothing. Gak ada. Nah kenapa? Ngomong aja gak bisa. Saking beratnya persoalan kita, lidah kita mungkin terkunci ya. Untuk mengucapkan apa aja, kita udah gak mampu melakukannya. Tetapi Bapa kita di surga, my Father which in the heaven, dia di surga ya. Kita sepakat di bumi tadi dikatakan. Jadi Tuhan di sorga itu menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Kuasa yang diturunkan ke bumi, orang yang sepakat di bumi, kuasanya turun ke atas saudara dan saya. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang kita minta kepadanya. Tapi kita terbiasa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita yang menurut kita hebat padahal terbatas. Tidak mampu untuk membawa kita keluar dari persoalan kita. Nah kenapa Bapakku melakukannya bagi engkau, kata Tuhan Yesus.
Nah kita lihat Efesus 3:20. Apa sebenarnya? Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. My Father in heaven will done for you. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Pikiran kita ini terbatas. Pikiran ini tidak mampu untuk mengurai persoalan-persoalan yang berat. Pikiran kita tidak mampu untuk memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Tapi bagi Dia yang jauh lebih besar, Dia melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Nah kita karena apa? Ternyata dari kuasa. Berarti Tuhan melakukan itu karena kuasanya. Nah berarti bahwa doa kita ini juga doa yang dilandasi oleh kuasa. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mempercayakannya, ketika kita datang kepada Tuhan, makanya Yonatan dan pembawa senjatanya, cobalah kita menampakkan diri. Kalau mereka katakan naiklah, kita naik. Sebab itu pasti Tuhan menolong kita. Tapi kalau mereka bilang pergi, kita gak usah maju. Nah ini berarti Bapak bahwa apa? Mereka bersandar pada tuntunan Tuhan sekecil apapun. Mungkin itu tidak merupakan statement yang luar biasa. Tetapi satu perkataan sederhana, tetapi di dalamnya ada kuasa. Dan kuasa itu ibarat dinamit. Karena itu dari akar kata yang sama, dunamos, dinamit. Yang bisa memecahkan gunung-gunung persoalan. Bisa menghancurkan perkara-perkara besar yang tidak mampu kita atasi. Dan itu dilakukan oleh siapa? My Father in heaven. Kata Tuhan. Bapakku yang di sorga. Yang apa? Yang akan melakukannya bagi kamu. Artinya Tuhan mau mengatakan kamu doa aja. Untuk menyelesaikan persoalanmu, Bapakku yang di sorga. Tuhan Yesus memberi jaminan. Bagaimana kita mengenal Bapa di sorga kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus yang begitu lembut menawarkan pertolongannya kepada kita tadi. Tuhan tidak mengatakan bahwa ini apa, aku tidak mampu. Karena nanti di bagian akhir itu dia memberi jaminan bahwa semua itu terjadi di dalam namaku. Nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang melakukannya itu Bapakku di surga. Nah itu Bapa, Putra, Roh Kudus ngeroyok masalah kita saudaranya. Mana mungkin tidak selesai. Tapi bagian kita, wah bukannya sepakat tapi paseawai. Wah ini ribut satu dengan lain saling menyalahkan. Kombodei doa, boro-boro doa kalau udah paseama. Ya. Yang terjadi pelototan satu dengan yang lain. Nah akhirnya iblis bersorak-sorak, tepuk tangan menyaksikan kita ya. Ini panik di dalam persoalan kita. Lalu mulai itu Saul itu mengalami apa? Panic syndrome. Wah ketika lihat musuh ini udah nggak tenang, bawa itu tabut. Ini jadi orang kalau udah panik itu kutip firman Tuhan juga ya saudara. Tapi tidak sepakat. Firman Tuhan itu hanya tameng untuk menunjukkan bahwa dia Kristen. Saul juga begitu, bawa tabut ke sini, baju efod ke sini. Tapi salah jalan, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Maka ia ditegur oleh Samuel, perbuatanmu itu bodoh. Tetapi kenapa Samuel tidak menegur Yonatan dan pembawa senjatanya? Yang kalau boleh kita katakan melakukan sesuatu di luar SOP. Wah, standar prosedur ini kan harus tunggu komando dan segalanya. Tapi langkah iman seringkali tidak mengikuti standar prosedur yang manusia pikirkan. Karena bagi Tuhan tidak sukar kok menolong. Nah asal kita mau melangkah dalam iman kita. Apapun yang kamu minta, apapun yang kita minta, itu akan dikerjakan oleh Bapakku yang dalam surga. Alasannya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul
berkumpul di dalam namaku. Nah ini kekuatan persekutuan Kristen. Saudara, arisan pesta itu kadang-kadang tidak ada nama Tuhan di sana ya. Wah, nama nenek moyang kita ada. Nama orang penting ada. Tapi 2-3 orang sepakat di dalam nama Tuhan Yesus ini meminta sesuatu ini. Aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tahu ketika kita berada di persoalan bukan berarti Tuhan masa bodoh. Tuhan sedang ada dalam persoalanmu. Sadarkah engkau bahwa Tuhan, aku ada di tengah-tengahmu. Seringkali ketika kita berada dalam masalah kita merasa seorang diri menghadapi itu. Tidak ada orang peduli, tidak ada orang tahu. Akhirnya kita pun menutup persoalan kita rapat-rapat. Tapi Tuhan menghendaki 2-3 orang. Ceritakan kepada hamba Tuhan. Kalau kepada orang lain kita nggak berani, datang ke Pak Andre lah. Datang kepada Yunus atau kepada Domingus. Kalau Pak Domingus ya kurang percaya, ya datanglah kepada Tuhan Yesus ya. Ya, Pak Domingus bukna galing ya, persoalan galing ya lebih rumit lagi katanya ini ya. Coba 2-3 orang datang kepada Tuhan. Doa, ceritakan. Ya kalau boleh, ya seperti Yonatan dan pembawa senjatanya. Saya katakan beda level ya. Satu ningrat, satu budak biasa. Tetapi imannya dua-duanya iman ningrat. Pembawa senjata imannya hebat. Aku sepakat. Maju. Kenapa kamu sepakat? Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Nah sementara kita menghadapi kesukaran, kita pikir Tuhan juga sukar. Wah, kita lagi pusing, kita anggap Tuhan juga pusing. Ya, saudara liar, Tuhan liar. Wah, moral. Tidak, itu sebabnya Bapa di surga mau menolong kita. Karena ketika kita liar, kita ngomong ke Bapa di surga. Apapun yang kamu minta dalam namaku. Nah ini apa? Persekutuan orang percaya. Nah itu sebabnya saudara jangan meremehkan. Ngapain juga datang ke gereja juga paling 2-3 orang katanya. Padahal Tuhan bilang jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tapi sering kita cenderung melihat jumlah. Wah kita berpikir wah itu nanti rombongan yang besar di sana. Wah imannya lebih kuat. Karena banyak yang Tuhan bilang tidak sukar untuk menolong dengan sedikit orang maupun banyak orang. Tapi berkumpulnya harus di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di luar nama Tuhan Yesus tidak ada jaminan. Mau di Istora Senayan kayak mau di mana kayak. Tanpa nama Tuhan Yesus tidak ada jaminan bahwa Bapakku di surga akan mengerjakannya bagimu. Tidak ada jaminan. Nah itu sebabnya saudaraku, sama seperti Yonatan dan pembawa senjatanya dibutuhkan kesepakatan. Di rumah itu ada suami istri sepakat. Anak orang yang lain yang bisa dilibatkan yaitu anak-anak kita. Tapi jangan libatkan orang ketiganya. Nah, ya kalau orang ketiga itu Tuhan Yesus saya. Jangan orang ketiga yang lain. Nah ini karena apa? Orang ketiga itu makanya itu di satu pepatah bahasa Inggris katanya apa? Di dalam satu rumah itu katanya apa? 6 people in the room. 6 orang. Kenapa? Suami istri mertua kedua belah pihak. Akhirnya suami istri pusing karena dua mertua itu. Ya, nah, tidak berarti peran mereka tidak penting di situ ya. Tetapi maksudnya di situ berkumpul dalam nama Tuhan. Sepakat ajaklah. Ya, mitoha itu ikut berdoa ya. Ada teman-teman kita ikut berdoa. Jangan hanya curhat supaya mencari apa? Dukungan belas kasihan. Ada orang yang kadang-kadang kita curhat yang karunia-nya kita merasa seolah-olah damai. Masalahnya gak selesai. Ya, kasih karunia belum datang kalau hanya karunia-karunia mah. Ya kan? Harus kasih karunia Tuhan turun ke atas kita supaya persoalan kita ini bisa kita atasi. Nah lalu apa yang kita bisa petik dari firman Tuhan ini? Yang pertama sepakat merupakan kata kunci mengatasi persoalan di masa-masa sulit. Yaitu rakyat sudah sembunyi di mana-mana gemetar terjepit. Lalu Yonatan melihat mereka ini sudah tidak punya pengharapan apa-apa. Lalu dia mencoba langkah iman.
Artinya bahwa ketika kita sudah mencoba berbagai cara dan tidak mampu untuk mengatasi persoalan, kita coba kembali. Ambil langkah iman. Sebab apa? Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ya. Baik dengan sedikit orang maupun banyak orang. Tuhan sekarang sedikit orang, kami hanya berdua, kami hanya bertiga. Tuhan bilang tidak sukar untuk menolong. Tuhan di sana banyak orang, tidak sukar bagi Tuhan kalau di banyak orang itu juga mereka sepakat di dalam nama Tuhan. Ya saudara dan saya ini, kita bukan manusia super di dunia ini. Tapi iman kita yang super. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita menghadapi masalah supaya kita buktikan bahwa kita orang beriman. Ya ini mungkin ekstrimnya. Tuhan seringkali mengizinkan masalah supaya kita tahu ada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Sebab kalau standar-standar aja, iman kita nggak akan nambah-nambah ya saudara. Kalau Yonatan nggak mengalami hal ini, dia tidak pernah akan tahu bahwa betul-betul Tuhan menolong. Hanya kami berdua ini orang yang cuma bawa-bawa senjata. Membidik senjatanya belum tentu mahir ini orang. Tapi imannya hebat. Lakukanlah niatmu. Aku sepakat. Yang kedua sepakat menurut pengajaran Tuhan Yesus dimulai dari persekutuan 2 atau 3 orang. Jadi keluarga Kristen itu potensial ya. Suami, istri, anak-anak kalau semua takut akan Tuhan, wah mereka sepakat Bapakku di surga akan melakukan sesuatu yang dibutuhkan dalam rumah tangga, yang dibutuhkan dalam keluarga. My Father will done it for you, katanya. Ya. Lalu apa? Altar keluarga. Apakah kita berdoa bersama-sama atau kita sibuk masing-masing? Wah, sering istri saya protes. Bapak mau pagi udah ke kantor, pulang kapan doa? Oh, kadang-kadang ya sambil makan ayo kita doa. Ya kan? Ya. Nah, yang penting di sini kesepakatan altar keluarga. Dan berdoanya juga dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa nama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang menjamin tadi. My Father in heaven will done for you. Siapa yang ngomong? Engkau Tuhan Yesus, saya klaim janjimu ini. Engkau yang ngomong. Genapi dong Tuhan. Nah, Tuhan bilang, saya genapi dari dulu. Tapi kamu yang ganap-ganap tuh doanya ganjil terus ya. Ya. Hasilnya apa? Tuhan yang melakukannya bagi kita. It will be done for them by my Father. Nah, ini kata-kata yang bagus ya. Saudara punya persoalan sekarang, letakkan di hadapan Tuhan. Let my Father done it for you. Biarkan Bapakku di surga melakukannya bagi saudara. Bentangkan persoalannya di hadapan Tuhan. Ceritakan Tuhan ini persoalan saya. Begini-begini saya gumuli sekarang. Kadang-kadang saya menangis, hancur hati, gemetar, terjepit sama seperti orang Israel. Tapi firman-Mu hari ini berjanji bahwa tidak sukar bagimu untuk menolong. Apakah engkau berkenan menolong? Tuhan bilang tentu saja. Aku akan menolong engkau. Karena engkau datang dalam namaku memohon. Lalu apa? Mengapa? Sebab bagi Tuhan, it is not difficult. Tidak sukar bagi Tuhan. Tuhan mah hese-hese pisan lah ya. Yang kita manu ribet sama kita. Tuhan mau mengurai persoalan kita. Yang penting bagaimana kita membawanya ke hadapan Tuhan. Ya. Hari ini saya nggak mau ngomong banyak-banyak karena Tuhan ngomongnya udah cukup saatnya bagaimana kita bertindak. Ya bagi Tuhan tidak sukar loh saudaranya. 2-3 orang coba kumpulin ya. Ceritain ini persoalan kita. Ya ini paling tidak ada 3 orang di gereja ini yang siap lah ya. Pak Andre saya, Pak Junius. Kalau kurang yakin dengan kami ya bisa tanya Tuhan. Tuhan kurang yakin, Tuhan bilang makin dekat lagi lah. Biar Tuhan berbicara kepada kita. Amin saudara. Yakin bahwa persoalan saudara bisa selesai. My Father will done it for you. Itu coba pegang. Bapakku di surga mau mengerjakannya. Mau melakukannya bagi saudara. Ceritakan aja. Kasihkan masalahnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melakukannya. Ya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian lagu lama. Tapi tiap kali menyanyikan lagu ini hati saya gemetar. Bila kita sengsara, bila kita mengalami kelam kabut dalam hidup kita, kita punya penolong.
yang siap menolong kita, tapi seringkali kita malah tidak mendekat di dalam doa-doa kita. Dia hanya sejauh doa. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Bila sengsara menimpa ke atasku, bila kelam kamu tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapa dalam surga, seringkali kami tidak menyadari bahwa Tuhan melakukan apapun yang kami minta dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk percaya bahwa tidak sukar bagimu untuk menolong kami Tuhan. Biar langkah kami bergerak maju ke hadirat-Mu, menantikan pertolongan-Mu. Ajar kami untuk sepakat dengan orang lain, dengan saudara kami seman, dengan keluarga kami, dengan orang-orang terdekat hamba-hamba Tuhan, terutama dengan Engkau ya Tuhan, di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa berkenan mendengarkan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, karena kami yakin bahwa Engkau tidak jauh dari kami. Engkau mendengarkan doa kami dan akan melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami. Amin. Silahkan duduk saudara sekalian, Tuhan berkati. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Domingus yang sudah menyampaikannya. Kita harus sepakat, itu sebabnya saudara mungkin sudah terima melalui grup-grup WA yang ada, yaitu materi untuk didoakan setiap 1 minggu sekali sepanjang minggu itu. Jadi setiap Senin saudara menerima materi doa yang dikirimkan oleh Ibu Heni untuk gerakan doa bersama, ya, ini setiap hari selama 1 minggu. Dan nanti hari Senin berikutnya materinya atau pokok doanya akan diganti dan doakanlah di dalam minggu itu. Itu adalah gerakan kesepakatan kita dalam berdoa. Jadi bagaimanapun juga firman Tuhan yang luar biasa seperti tadi kita sudah dengar, itu tidak akan bermanfaat kalau tidak kita laksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita bergereja. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Domingus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Setelah ibadah ini akan ada
akan ada acara untuk ya persekutuan persekutuan wanita. Temanya adalah asam urat, akan membahas tentang asam urat, dibawakan oleh Dr. Hansen. Di sini nanti kita akan mendengar tentang uraian asam urat itu, dan saudara juga bisa bertanya macam-macam, dan bahkan akan dapat pemeriksaan gratis dari asam urat itu. Ya, jadi meskipun persekutuan ini wanita, tetapi kita semua boleh ikut. Saya juga nanti mau memeriksakan asam urat saya gimana nih sekarang nih, turun atau naik nih. Biasanya asam urat saya sesuai dengan dolar, naik atau turunnya. Ya, itu acaranya. Lalu ada persekutuan The Lantern pada hari ini juga. Jadi ya, persekutuan The Lantern hari ini adalah acaranya santai, yaitu fun billiard di Istana BEC. Ya, ini akan ada juga di situ sambil ngobrol tentang masukan-masukan, ide-ide dan sebagainya bagi persekutuan anak-anak muda The Lantern ya. 10.30 ini langsung bertemu di sana atau berangkat sama-sama? Ya, jadi 10.30 ini acaranya sih jam 10.30 ya, sudah di sana ya. Ya. Ya, lalu berikutnya adalah pengumuman acara The Lantern untuk minggu depan tanggal 22. Acara anak muda ini acara istimewa juga karena temanya diskusi tentang cara mengelola stres. Jadi bukan menghilangkan stres ini ya, mengelola saja. Jadi enggak ya. Enggak tahu nih, nanti dibawakannya oleh Kak Monica, seorang psikolog ya, yang akan membawakan seorang sarjana psikolog ya, ini psikologi ya. Jam 10.30 tanggal 22 September 2024 yang akan datang. Lalu juga ajakan, marilah kita menggalakkan tabungan rumah Tuhan. Karena kita sebentar lagi akan harus panjang kontrak, melanjutkan kontrak di tempat ibadah kita ini di Hotel View. Saudara bisa memasukkannya ke kotak persembahan khusus, tulis di situ untuk tabungan rumah Tuhan atau ditransfer melalui bank. Dan saudara bisa tanya juga informasi dari Ibu Mary ya untuk hal ini. Dan mulai hari ini disampaikan amplop persembahan Natal. Bagi saudara yang sudah mulai ingin menyampaikan persembahan Natal, dapat disampaikan dengan amplop khusus persembahan Natal. Dan semua persembahan Natal akan didoakan pada saat ibadah Natal. Ibadah Natal kita seperti biasa tanggal 24 Desember. Dan saudara juga bisa mengirimkannya melalui transfer bank, ada nomornya di Warta Jemaat. Ada undangan yang selalu saya ingatkan bagi saudara sekalian untuk ikut hadir di dalam acara Zoom. Tiap hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Di sana acaranya santai, kita bisa bertanya jawab, diskusi, ngobrol untuk membahas hal-hal yang ada di ayat-ayat Alkitab. Kita sedang membahas saat ini antara lain adalah tentang bagaimana menghidupkan roh kita ya, bukan Roh Kudus tapi roh kita untuk bisa nyata, aktif di dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini adalah hal yang mungkin jarang kita sadari. Kita mungkin melakukannya, tapi kita tidak menyadarinya sehingga kita tidak bisa meningkatkannya. Di sini juga akan kita pelajari bagaimana kita bisa meningkatkan kepekaan roh kita dan juga meningkatkan aktivitas yang betul-betul didasarkan pada kegiatan roh. Mungkin saudara pikir, waduh ini terlalu rumit. Doa saja sebetulnya sudah kegiatan roh itu kalau doa ya. Jadi nggak rumit sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita tidak sadari. Jadi berdoa itu sudah aktivitas roh. Bagaimana roh kita bisa beraktivitas? Doa itu bukan aktivitas jasmani, tapi aktivitas roh. Saya rasa itu saja. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan
Bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat memberikan persembahan atau kolekta melalui nomor rekening yang ada di layar kaca saudara ibu bapak sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri ibu bapak, kebenaran Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Memuliakan nama-Mu Tuhan, muliakan selalu kasih setiamu, kebangkitan-Mu Yesus dari kematian. Katakan hatiku bersyukur padamu ya Tuhan, semua kasih setiamu kepada kami dan ku ingat selalu, ku puji nama-Mu dengan segenap hatiku, Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku. Katakan Yesuslah jalan kebenaran, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji-pujikan nama-Mu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitan-Mu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Yesuslah jalan, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat di dalam dunia ini. Ku puji-pujikan nama-Mu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitan-Mu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Kebangkitan-Mu Yesus, Kebangkitan-Mu Yesus dari kematian, sekali menyelamatkan lagi kami. kebangkitan-Mu Yesus, Kebangkitan-Mu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Bapa di dalam surga, sungguh kami punya pengharapan besar di dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Itu sebabnya kami boleh bersepakat di dunia ini, meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kesepakatan kami tidak akan sia-sia di dalam doa. Ketika kami bersepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus, berarti kami juga sudah sepakat dengan Tuhan Yesus sendiri untuk bersama-sama meminta apa yang menjadi kehendak Bapa, menjadi apa yang diharapkan oleh Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi solusi, jalan keluar bagi seluruh masalah persoalan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Pendeta
Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati akan semua pelayanannya, tugas tanggung jawabnya. Berkati rumah tangganya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati pergumulan Tuhan, dan semua pergumulan-pergumulan yang dihadapinya Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan jamin akan masa depannya. Bapa dalam surga, ada persembahan yang disampaikan oleh jemaat-Mu, dan biarlah Engkau sendiri menyucikan persembahan jemaat-Mu ini. Sucikan, kuduskan, dan layakkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan sendiri yang membalas setiap tangan, setiap orang yang sudah memberi persembahan. Tuhan balas, Tuhan ganti dengan berkat Tuhan berkelimpahan, jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka korbankan dalam persembahan. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka masing-masing, berkati akan pekerjaan, karir, tugas, tanggung jawab pelayanan mereka, berkati keuangan mereka Tuhan, berkati juga Tuhan akan kesehatan mereka, dan masa depan mereka selalu berada dalam jaminan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sebentar lagi akan memasuki peralihan dalam pemerintahan, dan biarlah Tuhan semuanya ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang, berjalan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Miserahkan Tuhan bangsa kami Indonesia agar pintu penginjilan tetap terbuka semakin luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa akan orang-orang dari bangsa kami yang boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang Bapa dalam surga, kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita masing-masing dan membawa kita masuk di dalam surganya yang mulia. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.